نستغفر الجلسة مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir dan sampai pada surat Al-Kafirun. Disebutkan tentang permasalahan keutamaan surat Al-Kafirun ini. Dalam satu riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa surat Al-Kafirun itu sebanding dengan seperempat Al-Quran, sebanding dengan seperempat Al-Quran, menunjukkan adanya keutamaan pada sebagian surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua Al-Quran utama, tidak ada yang istilahnya rendah, tidak ada yang kurang, tetapi sesungguhnya ada yang lebih utama, itu pasti, sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis tentang keutamaan surat Al-Kafirun, kemudian surat Al-Ikhlas, dan termasuk surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha, termasuk juga sebanding dengan seperempat Al-Quran. Kemudian ayat kursi, kemudian tentang surat ayat amanar rasul dan lain sebagainya, menunjukkan adanya keutamaan-keutamaan tertentu dari surat-surat yang disebutkan di dalam berbagai hadis. Tidak lain menunjukkan bolehnya kita mengambil ayat ataupun surat tertentu untuk kita baca, karena Allah dan Rasul SAW menyebutkan demikian. Adanya keutamaan sebagian surat ataupun ayat berarti kita mau mengambil sebagian ayat ataupun surat tersebut untuk dijadikan sebagai suatu kebiasaan pada waktu-waktu tertentu, tentunya itu suatu hal yang diperbolehkan dan dianjurkan, karena hadisnya memang menunjukkan keutamaan sebagian ayat maupun surat tertentu. Sehingga kita pun juga mengenal yang namanya pembacaan surat Al-Kahfi di hari Jumat, itu kan ada hadisnya. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga, akan lindungi orang tersebut. Kapan? Itu di malam Jumat dan di hari Jumat, sehingga ada surat-surat tertentu untuk kemudian dibaca di waktu-waktu tertentu. Kemudian dalam satu riwayat yang lain juga tentang keutamaan surat Al-Kafirun, Abul Qasim At-Tabrani meriwayatkan dari Jabalah bin Harithah, saudara Zaid bin Harithah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun." Apabila engkau ini berbaring di tempat tidur kamu, maka baca surat Al-Kafirun hatta tamurra bi akhiriha, hingga akhir surat. Fa innaha bara'atun minasyirki, sesungguhnya surat ini menunjukkan kita itu berlepas diri daripada kemusyrikan. Seseorang yang membaca surat Al-Kafirun berarti dia telah melepaskan dirinya dari berbagai macam kekufuran, kemusyrikan, sehingga termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila meninggal di malam tersebut maka termasuk orang-orang yang ahlil fitrah, orang yang benar-benar mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang kita ini disuruh untuk banyak zikir sebelum tidur. Ada beberapa macam zikir yang kemudian memang disunnahkan sebelum tidur, seperti membaca daripada
surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas pada saat kita dahulu sudah kita bahas. Kemudian termasuk surat ayat Kursi dan Amanah Rasul untuk kemudian kita baca. Termasuk daripada hal ini adalah surat Al-Kafirun. Mungkin kita mengatakan wah nggak tidur ini, kita baca zikir terus ya. Cuman sebentar waktu ya, tidak lama untuk kemudian, dan memang kita ini sampai disunnahkan oleh para ulama bahwa apabila selesai daripada apa yang kita baca dari hal-hal yang memang disunnahkan, hendaknya kita berzikir terus ya sampai kemudian tertidur ya. Silahkan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan hal ini dianjurkan oleh para ulama. Mengapa? Karena zikir la ilaha illallah itu adalah zikir yang berat ya. Zikir yang berat, sehingga insya Allah membuat lebih mudah ngantuknya dan membuat lebih cepat tidurnya. Dengan membaca sering la ilaha illallah pada waktu di tempat tidurnya, khususnya ketika mau tidur sudah selesai zikir yang dia baca, maka hendaklah membaca zikir tauhid tersebut ya. Kemudian dalam berbagai riwayat disebutkan Rasulullah SAW membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas saat salat sunnah tawaf, salat sunnah fajar, ba'diyatul maghrib dan sunnah witir ya. Sehingga silahkan dalam hal ini apabila kita jadikan itu sebagai surat yang kita istiqomahi untuk kita baca dalam apa? Salat sunnah ya. Dalam salat sunnah apapun yang kita lakukan, malah itu adalah lebih utama untuk kita baca, yaitu apa? Surat Al-Kafirun di rakaat pertamanya dan surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua, sebagaimana juga itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan, walaupun itu adalah salat duha ya, salat duha sampai disebutkan bahwa memang sunnahnya adalah membaca surat Asy-Syamsi sama surat Wadduha ya. Itu afdalnya baca itu, tetapi dikatakan dalam pembahasan bahwa membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu adalah lebih utama karena kandungannya yang lebih besar. Seperti tadi disebutkan Al-Kafirun, surat Al-Kafirun itu sebanding dengan 1/4 Al-Quran, dan Al-Ikhlas sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Silahkan dalam hal ini qobliyah ba'diyah yang kita kerjakan ya, kemudian salat duha, kemudian salat witir dan lain sebagainya, apabila kita mau mengerjakan itu semuanya, membaca daripada surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas termasuk yang utama. Kemudian ikhwani rahimakumullah, disebutkan tentang masalah sebab turunnya surat Al-Kafirun. Dalam suatu riwayat disebutkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa surat Al-Kafirun ini sebabnya adalah para pembesar Quraisy datang pada saat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Walid ibn Mughirah, Al-As ibn Wa'il, Aswad ibn Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Muhammad ya, memberikan tawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawarannya apa? Tawarannya disuruh mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyembah berhala pada waktu-waktu tertentu, dan kemudian mereka akan menyembah Allah pada waktu-waktu tertentu ya, supaya adil ya, karena mereka ini sudah kewalahan melihat bagaimana pergerakan Islam di masa itu ya, berbagai cara sudah mereka lakukan ya. Cara menentang Rasulullah SAW dengan keras ya, bagaimana kemudian kepada sahabat-sahabatnya disiksa, kok ternyata tidak ada hasilnya ya, tidak ada yang berubah, kemudian berubah menjadi orang yang musyrik atau kemudian kembali ya. Enggak ada yang sampai kan disebutkan dalam pembicaraan Raja Heraklius kepada Abu Sufyan, hal kharaja ahadun sakhtatan lidinihi ya. Apakah ada seseorang yang kemudian keluar daripada agama Islam karena marah ya, karena sudah benci kepada Islam? Kata Abu Sufyan, enggak ada ya. Hal yazidun am yanqusun ya. Apakah mereka orang-orangnya itu bertambah atau berkurang? Kata Abu Sufyan, bertambah terus, enggak ada yang berkurang. Sudah usaha kita lakukan apapun tapi tidak ada yang berkurang, malah terus bertambah. Semacam itu keadaan yang terjadi pada saat itu, sehingga mereka dengan cara keras sudah enggak bisa
terakhir kemudian mereka dengan cara yang lembut ya. Cara yang lembut datang kasih penawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak penawaran, di antaranya yang dilakukan yang semacam ini. Di antara penawaran tersebut mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ini maunya apa? Ya. Kalau kamu pengen harta, kita akan kumpulkan harta, kita jadikan kamu orang yang paling kaya. Ya. Kenapa ini nggak berhenti saja begitu loh? Ya, kalau kamu itu pengen harta, cari sesuatu, ya, maka sudahlah kita nyerah. Ya, kita nyerah dan kita pengen kamu, kita jadikan kamu ini yang paling bagus, yang paling ya, baik, yang apa saja yang kamu inginkan kita jadikan. Ya. Pengen harta, kita jadikan kamu orang yang paling punya harta. Ya. Kamu pengen menikah, ya kita pilihkan seorang wanita yang paling cantik untuk kamu. Ya. Kemudian kamu pengen jadi pemimpin, kita jadikan pemimpin. Sudah kita rela. Ya. Kita kemudian mundur, kamu yang jadi pemimpin kita jadikan sebagai ketua kita. Ya. Tawaran semuanya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap Rasulullah SAW menolak itu semua karena itu bukan yang menjadi tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai yang terakhir kalinya datang mereka kepada Abu Talib paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan penawaran kepada Abu Talib supaya menahan keponakannya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka, ya, supaya berhenti. Dan pada saat kemudian diberikan penawaran semacam ini, Abu Talib agak sedikit terpengaruh. Ya. Lalu kemudian setelah itu bicara kepada Rasulullah SAW dengan panjang lebar. Rasul pada saat itu melihat bagaimana Abu Talib kok agak kurang membela Rasulullah SAW. Biasanya ketika kemudian datang orang-orang kufar Quraisy ini kepada Abu Talib, kepada Rasulullah SAW, yang membela langsung Abu Talib. Ya. Mengatakan tidak, ini semuanya kalian nggak boleh mengganggu Muhammad dan lain sebagainya karena keponakan keluarga. Tetapi pada saat itu kok agak supaya Rasulullah SAW ya lebih tenang, tidak kemudian melakukan itu lagi dan lain sebagainya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Talib, wahai pamanku, kalau sekiranya mereka memberikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk supaya berhenti daripada pekerjaan ini, maka saya tidak akan berhenti. Entah saya akan kemudian hancur binasa karenanya, atau kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Ya. Melihat jawaban Rasulullah SAW semacam ini, maka kemudian Abu Talib mengatakan, imdi ya Muhammad, ya, lanjutkan wahai Muhammad, lanjutkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku tetap akan membela kamu. Ya. Melihat bagaimana kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau dikasih matahari, kurang apa lagi? Ya, mau dikasih bulan. Ya. Bukan cuman harta, bukan cuman kedudukan, bukan cuman wanita. Ya. Sudah matahari, bulan mau dikasih kepada Rasulullah SAW, tetap tidak akan mundur Rasulullah SAW. Ya. Maka ini adalah perumpamaan yang sangat besar yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa beliau SAW tetap akan terus berjuang sampai diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggal karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bagaimana penawaran mereka ini, ya, penawaran mereka kepada Rasulullah SAW supaya di tengah-tengah, ya, nggak terlalu keras, nggak terlalu lunak, ya, ini tengah-tengah saja. Dikira mereka ini adalah penawaran yang adil. Apa itu? Setahun kita nyembah Allah, setahun ayo bareng-bareng, ya, bareng-bareng nyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setahun lagi berikutnya kita bareng-bareng nyembah berhala. Ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya sudah, nanti saya tunggu dulu saatnya, kemudian turunlah ayat. Ya, tidak lain surat Al-Kafirun sebagai jawaban terhadap apa yang mereka tawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat kandungan surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kufar Quraisy, ya, la a'budu ma ta'budun, ya, sesungguhnya aku ini tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dari berhala-berhala, arca-arca yang kalian sembah, Lata wal Uzza dan lain sebagainya dengan nama-nama. Ada 360 berhala di dalam Ka'bah dan di sekitarnya, ya. Dan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Fathu Makkah, maka kemudian Rasulullah SAW berkeliling di tempat berhala-berhala tersebut sambil membawa tongkatnya, lalu kemudian disenggol saja, ya, nggak perlu pakai kekuatan, ya. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hanya kemudian ditunjuk begini saja lalu tersungkur itu berhala itu semua, ya. Keliling Rasulullah SAW dengan membawa untanya, lalu kemudian keliling di tempat tersebut. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hanya nyentuh begini saja semua berhala-berhala tersebut tersungkur, menunjukkan bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian la a'budu ma ta'budun, ya, sesungguhnya aku ini, ya, tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan kalian bagaimanapun keadaannya, ya. Sehingga menunjukkan bahwa kepada siapapun, bukan hanya kepada orang-orang kufar Quraisy saja, tetapi siapapun di alam semesta ini yang namanya iman dan Islam, maka tidak akan mengikuti daripada sesembahan orang-orang di luar Islam bagaimanapun, ya. Tetapi perlu diingat, ya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridha kepada kita kecuali kita berusaha untuk selalu mengikuti daripada ajaran mereka. Maka kita harus hati-hati, waspada terhadap apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang di luar Islam, sehingga kita mau menunjukkan dalam hal ini ketegasan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam ayat selanjutnya, wala antum abiduna ma a'bud, ya, sesungguhnya kalian ini, ya, selama dalam keadaan kemusyrikan kalian, selama dalam keadaan kekufuran kalian, maka kalian tidak akan dianggap telah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang aku sembah, ya, yang disembah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Allah Subhanahu wa taala yang semata, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian itu masih dalam keadaan kekufuran kalian, kemusyrikan kalian, maka kalian tidak akan bisa dikatakan menyembah Allah, ya. Kalau kemudian kalian tawarkan tadi setahun nyembah Allah, setahun nyembah berhala, maka setahun nyembah Allah itu enggak ada faedahnya, ya. Bukan dikatakan bahwa oh sudah nyembah Allah, penawarannya kita kira adil, ya, sudah berlaku ini dan sudah berlaku itu, bukan, ya. Selama kalian dalam keadaan kekufuran kalian, kemusyrikan kalian, maka jangan dikira bahwa kalian itu sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu bukan orang yang tidak percaya Allah, ya. Perlu diingat di sini bahwa mereka orang-orang kufar Quraisy bukan orang yang tidak percaya kepada Allah, percaya adanya Allah, ya. Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan sayaqulunallah, ya. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, mereka pasti akan mengatakan Allah yang ciptakan itu semuanya, ya. Tapi anehnya mereka menganggap ada berhala-berhala, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka disebut musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara semacam itu bukan dikatakan bahwa mereka itu telah menyembah Allah, salah, ya. Walaupun yakin dan pasti bahwa mereka itu tahu adanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan adanya penyembahan berhala selain Allah Subhanahu wa taala, maka di situ bukan berarti dia itu telah bertauhid, ya, telah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, salah. Sehingga ikhwani rahimakumullah, dalam hal ini kita ini juga termasuk suatu hal yang perlu ditekankan, bahwa kita itu ibadah ikhlas hanya karena
Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan yang lain harus disingkirkan ya. Tujuan biar supaya buat manusia, buat harta, buat dunia, buat cari nama dan lain sebagainya, itu juga harus disingkirkan kalau memang benar-benar mau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh, maka harus semua tujuan-tujuan yang lain disingkirkan. Memang ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dikatakan ar-riya itu adalah asyirkul khafi ya. Riya itu adalah pamer ya, itu adalah asyirkul khafi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi ya, di dalam hati, tidak ditampakkan. Salat tapi bukan karena Allah ya, berarti musyrik ini ya, berarti musyrik ya. Kalau sudah kemudian dia itu beribadah bukan karena Allah, ini orang-orang yang dekat kepada Allah memandang demikian ya, walaupun ya apa yang kita lakukan sudah sah salatnya, nggak perlu lagi diulang, nggak perlu lagi digodok salatnya. Hanya saja permasalahan keikhlasan kepada Allah ini perlu ditekankan, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak dianggap ya bahwa ada makhluk yang lain yang bisa memberikan manfaat atau madarat kepada kita, bahwa kita yakin yang berikan madarat dan manfaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tujuan ibadah itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan la ilaha illallah sebagian kan mengartikan la maqsuda illallah ya. Sehingga kita itu ketika istilahnya membaca la ilaha illallah itu ditekankan maknanya seperti itu ya, la ilaha illallah la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju ya, tujuan maksud itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud ya. Ini kita sering kebalik-balik ini ya, kalau kita baca kayak gini tidak hafal betul, akhirnya lanjut ya. Seseorang membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Mengatakan ini berhentinya gimana nih ya, kok terus gini tidak bisa direm ya. Kita harus tahu bahwa bagaimana akhir daripada ayat tersebut, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Dikatakan bahwa makna dari ayat yang tadi, ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga berbeda dengan ayat yang keempat dengan ayat yang kelima ya. Yang dimaksudkan pada ayat yang keempat dan yang kelima dari yang terakhir tadi, walaupun kelihatannya hampir sama dengan yang sebelumnya, itu akan beda. Kalau yang ayat yang kedua, yang ketiga, maksudnya adalah sembahannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang dimaksud ya. Tetapi yang disebutkan dalam ayat yang keempat dan yang kelima adalah cara ibadahnya. Saya ini berbeda, cara ibadahnya tidak sama dengan ibadah kalian ya. Tidak sama dengan ibadah kalian, sehingga aku ini adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan cara yang disukai dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, cara ibadahnya. Beda dengan ayat yang tadi ya, la a'budu ma ta'budun ya, bahwa yang aku sembah ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan yang kalian sembah berhala, arca dan lain sebagainya. Tetapi kalau ayat yang terakhir ini, wala ana abidum ma abattum, bahwa sesungguhnya cara ibadah saya itu berbeda dengan cara ibadah kalian ya. Bahwa cara ibadah yang saya kerjakan ini sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala antum abiduna ma a'bud, dan sesungguhnya apa yang kalian lakukan daripada peribadatan itu tidak sesuai dengan apa yang aku sembah ya. Bagaimana cara aku beribadah beda saya dengan kalian, sehingga itulah yang dimaksud dalam ayat tersebut, bahwa ayat yang pertama menegaskan bahwa yang disembah itu Allah buat Rasulullah SAW, sedangkan yang disembah oleh mereka orang-orang kafir adalah berhala.
dan arcanya, sedangkan untuk ayat yang terakhir ini cara ibadahnya beda ya. Sehingga kita itu punya cara ibadah tersendiri ya. Beda dengan orang-orang kufar, dan sesungguhnya apa yang kita lakukan dari peribadatan tidak lain sesuai dengan Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Sesungguhnya bagi kalian itu agama kalian dan bagi saya adalah agama saya. Yang dimaksud adalah kalian, kekufuran kalian, kemusyrikan kalian, dan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, ikhlas dan Islam. Sehingga berbeda antara satu dengan yang lain, tidak bisa dicampur adukkan ya. Sesungguhnya apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan melampaui sampai kepada kemusyrikan, berhenti ya, sampai di situ. Dan apa yang mereka lakukan daripada kemusyrikan dan kekufuran tidak bisa menghapus daripada agama tauhid Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat bagaimana orang-orang kufar ya, pada saat kemudian sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah, lalu kan mereka mendatangkan Amr bin As supaya melakukan negosiasi dengan Raja Habasyah supaya kemudian dikeluarkan itu orang-orang muslim yang ada di Habasyah, kemudian biar bisa kembali ke Makkah dan disiksa oleh mereka. Ketika kemudian diberikan penawaran semacam ini oleh Amr bin As, kata Raja Habasyah, saya tidak akan menyerahkan kecuali saya ini mau melihat terlebih dahulu ya, apa yang mereka yakini ya. Kata Amr bin As bahwa sungguhnya mereka itu punya ibadah sendiri ya, tidak ikut dengan kita sebagaimana keluarganya dan tidak ikut dengan kamu ya, Raja Habasyah yang memiliki keyakinan Nasrani. Lalu kemudian didatangkan dan pembicaranya adalah Ja'far bin Abi Talib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakak daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ketika Sayyidina Ja'far kemudian mengungkapkan berbagai macam tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Raja Najasyi mengatakan sesungguhnya ini cahayanya sama, jendelanya saja berbeda ya. Cahayanya sama tapi jendelanya ada dua ya, maksudnya sumbernya adalah sama, tetapi ini ada aturannya sendiri, ada syariatnya tersendiri. Lalu kemudian mereka Amr bin As mengatakan sesuatu kepada Raja Habasyah. Sesungguhnya mereka mengatakan tentang Nabi Isa dengan perkataan yang besar, dianggapnya sebagai manusia biasa. Maka kemudian Ja'far bin Abi Talib menceritakan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim dari surat Maryam, dibacakan oleh beliau. Ketika dibacakan oleh Ja'far bin Abi Talib, maka Raja Najasyi dan para pendeta yang ada di situ semuanya menangis ya, semuanya menangis. Kenapa? Melihat ayat ini, wah, suatu hal yang besar. Mereka dengarkan tentang Nabi Allah Isa alaihi salam, walaupun di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa sesungguhnya Nabi Allah Isa sebagai hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, Raja Najasyi kemudian tetap mengatakan ini kita sama ya, enggak ada yang berbeda antara kita dengan kalian orang-orang muslimin. Tidak lain sebetulnya Raja Najasyi pada saat itu sudah meyakini ada sesuatu tentang Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan kemudian setelah datangnya suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Najasyi, langsung kemudian menyatakan masuk Islam. Kata Raja Najasyi, kalau sekiranya aku bisa tinggalkan kerajaan ini, maka aku akan tinggalkan dan aku akan datang ke Madinah hanya untuk kemudian membersihkan sepatunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Pengennya dapat berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam ayat ini kaitannya tentang permasalahan ayat jihad ya, ayat jihad yang disebutkan dalam ayat kan disebutkan lakum dinukum waliyadin. Maka ketika mereka berada di Makkah, Rasulullah SAW dan para sahabat ketika berada di Makkah, mereka itu tidak boleh melawan orang-orang kufar. Mereka pada saat itu tidak boleh istilahnya mengadakan perlawanan ya.
maka pada saat di Mekah itu mereka dalam keadaan terhina, dalam keadaan tersiksa, ya. Karena memang tidak boleh untuk memberikan perlawanan kepada mereka. Apa saja yang dilakukan oleh orang-orang kufar ya sudah harus diterima, ya. Ejekan, cacian, ya, kemudian dipukul, apa saja disiksa mereka enggak boleh, ya. Rasulullah SAW tidak membolehkan kepada mereka untuk melawan, ya. Tetapi baru ada pada saat tahun kedua Hijriah, ya, maka turun ayat tentang jihad, boleh melakukan perlawanan. Nah, sebagian mengatakan ayat jihad dengan ayat ini itu menghapus, ya. Kan dikatakan dalam ayat ini lakum dinukum waliyadin, ya, bahwa agama kalian adalah agama kalian dan agama saya, sehingga tidak boleh saling menyerang satu dengan yang lain. Tetapi dengan adanya jihad berarti kemudian kan harus mereka itu masuk dalam agama Islam, kalau tidak akan diperangi mereka, semacam itu. Sebagian mengatakan ini adalah terhapus dengan adanya ayat jihad, sebagian mengatakan tidak, ya. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah berbeda dengan ayat jihad. Memang dengan ayat jihad maka kemudian harus seseorang itu masuk dalam agama Islam, apabila tidak maka kemudian akan terjadi peperangan. Tetapi dalam ayat ini menunjukkan bahwa lakum dinukum waliyadin, menunjukkan ancaman, ya. Kalau orang dikatakan ya sudah terserah kamu, ya. Kalau dikatakan terserah kamu itu berarti hati-hati, ya. Kan disebutkan dalam hadis, ya, bahwa apabila seseorang tidak punya malu, ya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, ya. Kalau sudah orang tidak punya malu silahkan berbuat apa saja. Apakah kemudian berbuat apa saja ini berarti dibolehkan untuk berbuat apapun? Ya, tentunya tidak, ya. Yang dimaksud adalah silahkan berbuat apa saja, nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam masalah agama. Silahkan mau agama apa saja boleh, tapi ingat inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang kemudian diterima oleh Allah hanya agama Islam. Tapi kalau kalian mau agama selain Islam, nanti dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula dalam ayat ini lakum dinukum waliyadin, bukan terhapuskan dengan ayat jihad, tetapi yang dimaksud di sini adalah ancaman, hati-hati. Kalian dapat agama kalian dan Rasul dengan agamanya, tetapi sesungguhnya nanti di yaumil qiyamah akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu apa yang kita bahas tentang surat Al-Kafirun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keyakinan yang besar dalam Islam hingga di akhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. فاتح بالقبول تمام كل رسول ومأمول وإلى حاجة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد درش السحب والحمد لله في البر والتناهي.